Adik-adik, selamat datang Museum Garut. Museum Garut ini diberi nama Museum RAA Adiwijaya. RAA Adiwijaya. R-nya itu Raden Arya Adipati Adiwijaya. Sekali lagi. Raden Arya Adipati Adiwijaya. Siapakah beliau? Ada yang tahu tidak? Bupati pertama Garut. Baik. RA Adiwijaya itu adalah betul. Jadi beliau itu adalah Bupati pertama Kabupaten Limbangan Kota Garut. Jadi ada 3 perubahan masa saat itu. Kabupaten Balubur Kota, Kabupaten Limbangan Kota Balubur, Kabupaten Limbangan Kota Garut, Kabupaten Garut Kota Garut. Ya, jadi RA Adiwijaya itu betul Bupati Garut, tapi Kabupaten Limbangan kotanya Kota Garut. Karena sebelumnya dulu itu Garut itu adalah Kabupaten Limbangan, tidak ada nama Garut. Jadi Kabupaten Garut, Kabupaten Limbangan, letaknya di Limbangan, kotanya Balubur Limbangan. Nah, tahun 1811 pindah ke pendopo yang saat ini, Bapak. Di situ dipindahkan karena di sana itu sering terjadi bencana. Sering terjadi banjir, juga panen-panen kurang baik, aktivitas transportasi tidak bisa diakses gitu kan. Makanya karena di Garut itu ada stasiun kereta gitu kan saat itu, makanya pindah. Jadi dari Balubur, kotanya Kota Balubur, pindah ke Kota Garut saat ini, tapi kabupatennya masih Kabupaten Limbangan. Jadi beliau itu adalah Bupati pertama Kota Garut, Kabupaten Limbangan. Nah, itulah kenapa kita beri nama Limbangan RA Adiwijaya, untuk mengenang jasa beliau, untuk mengenang jasa beliau sebagai petinggi pertama di Kota Garut, Kabupaten Limbangan, gitu kan ya. Oke. Kapan berdirinya Museum Garut ini, Museum RA ini? Ini berdiri pada tanggal 9 November tahun 2009. Berarti usianya berapa? 12 ya. Ada berapa tahun sekarang usianya? Berarti ada 4 tahun. Ini udah ada, gitu kan. Nah, ya didirikan awal mula berdiri Museum Garut itu memang diawali dengan sebuah jadi di Dinas Pariwisata itu dulu Ibu Bupati, Ibu Kepala Dinas, Ibu Haja Yeti dulu itu memprakarsai untuk pembuatan museum ini, Pak. Nah, museum ini itu dulunya tempat menyimpan souvenir-souvenir yang diberikan oleh para pamong budaya ke orang Dinas Pariwisata. Jadi kami itu banyak souvenir-souvenir tidak punya tempat. Kata Ibu Kadis, buatlah museum ini untuk menyimpan benda-benda souvenir pemberian pada tokoh-tokoh budaya Garut. Nah, dari situlah cikal bakal berdirinya Museum Garut itu. Dulunya museum ini. Nah, perumusan untuk nama museum itu dulu 3, Pak. Museum Lasminingrat, Museum RA Adiwijaya, sama Museum Garut. Jadi 3 dulu itu nama, Pak. Nah, perumusan akhirnya disepakatilah namanya itu diberi nama Museum RA Adiwijaya gitu. Jadi seperti itulah RA Adiwijaya berdirinya. Nah, perlu ada diketahui siapakah, mungkin perlu ada tahu siapakah tokoh Bapak Permusiuman Nasional? Ada yang tahu tidak? Kalau presiden sekarang siapa? Kalau wakilnya? Gibran. Kalau Menteri Kebudayaan? Yang suka keris. Ketua Ikatan Keris Indonesia. Ada yang tahu tidak? Kemarin ke Garut. Kemarin ke Garut. Bapak Padli John. Baik. Nah, siapakah Bapak Permusiuman Nasional? Beliau bernama Bapak Muhammad Amir Sutarga, dilahirkan di Kuningan. Nah, beliau itu adalah memprakarsai pembuatan atau memprakarsai dibuatnya museum di Indonesia. Nah, museum pertama di Indonesia itu adalah Museum Gajah yang ada di Jakarta, Bapak ya. Nah, setiap tanggal 12 Oktober itu diperingati sebagai Hari Permusiuman Nasional. Jadi setiap tanggal berapa? 12 Oktober. Nah, untuk saat ini Museum Garut beralamat di Jalan Patriot nomor 3. Ya, nanti adik-adik bisa lihat kegiatan-kegiatan kami di media sosial, ada Instagram Museum Garut, ada TikToknya, ada Facebooknya, nanti bisa lihat ya kegiatan-kegiatan kami di museum ini. Nah, Pak Budi,
berapa banyak koleksi yang ada di museum gitu kan. Nah, tuh untuk jumlah total keseluruhan itu hampir 560. Jumlah dari dihitungan satu yaitu 560. Tapi untuk dengan jenis yang sama gitu. Seperti contoh kita punya foto-foto koleksi Garut tempo dulu, bagaimana pembuatan kota Garut di awal, berdirinya kota Garut, ada pembangunannya. Terus selain benda asli, kita juga punya replika. Nah, apa itu replika? Ada yang tahu replika? Betul. Nah, kenapa kok Pak Budi katanya museum tapi kok ada replika? Jadi begini, seperti contoh tadi Bapak bilang ada Batu Lulumpang, situs Batu Lulumpang. Ada yang tahu situs Batu Lulumpang? Nah, situs Batu Lulumpang ini berada di Kecamatan Banyuresmi, tepatnya di Cimareme. Situs Batu Lulumpang ini adalah simbol atau situs di mana batu ini dulunya digunakan sebagai upacara ritual, upacara kegiatan, upacara kepercayaan. Nah, ini menjadi salah satu situs sejarah. Nah, kami dari pihak museum tidak bisa mengambil, nah karena masuknya cagar budaya, itu tidak bisa diambil. Makanya kami mereplika, meniru untuk diperkenalkan kepada para pengunjung yang di museum. Apakah di museum ada? Ada. Nanti adik-adik bisa lihat ya, batu replika nanti bisa lihat ada. Nah, terus yang aslinya Pak Budi banyak tidak yang asli? Banyak. Terutama di museum ini menyimpan ada keris, ada kujang, benda-benda pusaka. Di sini disimpan ada, termasuk ada naskah kuno. Naskah kuno mengenai tulisan Arab ya Pak ya. Di naskah kuno yang usianya hampir 300 tahun. Disimpan di sini sebagai koleksi, di mana ini adalah rujukan untuk para mahasiswa-mahasiswa yang dalam melakukan kegiatan pembelajaran atau penelitian. Tuh. Nah, selain benda pusaka, selain naskah kuno, di sini juga menyimpan ada namanya kabarulem. Kabarulem. Tahu kabarulem? Kaulinan barudak lem. Tuh, nanti ada tadi lihat ya di sana ya. Ada koleksi-koleksi yang bisa ada lihat di sana, termasuk permainan-permainan kita zaman dulu Pak ya. Mungkin adik-adik sekarang udah tidak teralami ya gitu ya. Nanti itu permainan Bapak dan Pak Budi zaman dulu waktu kecil. Nah di situ, nah itulah nanti di museum itu ada, kita dibagi menjadi 5 bagian ruangan. Yang pertama zaman prasejarah. Lah, Pak Budi apa di Garut? Bisa ada memang ada zaman prasejarah? Ada. Contohnya Batu Lulumpang. Gitu kan, rumah-rumah adat zaman dulu, tempo dulu gitu kan. Nah, yang kedua kita ada zaman penyebaran agama gitu kan. Nah, di Garut itu bagaimana agama Islam, agama Hindu gitu kan, Buddha bisa datang ke museum. Nanti ada ruangan. Yang ketiga kita ada ruangan kolonial. Lah, apa itu ruangan kolonial? Ruangan kolonial itu Belanda saat datang ke Kabupaten Garut. Nanti bisa dilihat ya. Yang keempat ruangan kabarulem, dan yang terakhir pavilion utama itu menyimpan tadi. Ada bisa melihat tadi ada market ya, yang dipakai kaca itu. Nah, itu adalah situs-situs yang ada di Kabupaten Garut. Apa itu Pak Budi situs? Tempat sejarah, tempat bersejarah ya. Tempat bersejarah di mana di salah satu situs itu adanya cerita, adanya sejarah